Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan, NPM 2018-2570005, Fisika Medis, mata kuliahnya kelas S7A tahun 2020. Nah, saya akan menjelaskan tentang praktikum saya untuk memenuhi tugas fisika medis tentang bioakustik. Oke, definisi bioakustik. Bioakustik ini terdiri dari dua kata. Yang pertama bio, yang artinya kehidupan, dan akustik artinya bunyi. Artinya adalah pengaruh atau manfaat dan kerugian. Pengaruh itu maksudnya ada dua. Dari bunyi bagi kesehatan hidup makhluk hidup, khususnya manusia. Artinya suara itu kan punya tingkatan, bunyi itu kan punya tingkatan, lemah, sedang, tinggi gitu. Nah, itu ada pengaruhnya bagi kesehatan manusia itu. Nah, bagaimana pengaruhnya? Oke, kita lanjut. Nah, di bunyi ini ada dua hal variabel yang mempengaruhi. Ibaratnya yang pertama itu adalah intensitas bunyi, yang kedua taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini satuannya watt meter kuadrat. Taraf intensitas bunyi adalah desibel. Desibel mungkin atau disingkat dB, ini yang sering digunakan sebagai standar dari kekuatan suara. Nah, rumusnya itu kayak gini. Nah, ini ini intensitas bunyi sama dengan P per A, P-nya ini daya. Nah, hanya ini kita pakai luas bola karena katanya ketika sumber bunyi mengeluarkan bunyi, maka bunyi ini menjalar secara seperti luasan bola gitu. Makanya jadi 4 pi/r kuadrat gitu. Nah, ini rumus taraf intensitas bunyi. Nah, ada istilahnya I0 ini adalah ambang bunyi gitu. Jadi nilai intensitas bunyi yang paling rendah, yang ambang antara denger sama nggak denger dari manusia normal gitu. Bahasa sederhana itu kayak gitu. Nah, intensitas bunyi ini menggambarkan besar energi yang dilambatkan bunyi, atau yang kedua juga dia sebagai level kekuatan bunyi. Nah, kalau taraf intensitas bunyi ini level kebisingan. Nah, level kebisingan ini yang bakal kita bahas banget gitu. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama mengetahui batas level kebisingan yang membuat stres manusia gitu. Jadi pengaruh kebisingan ini nanti kaitannya dengan keseimbangan manusia dan stresnya gitu. Karena kan keseimbangan tubuh juga kaitannya dengan telinga gitu. Yang kedua adalah jarak ideal tempat tinggal dari jalan raya. Nah, ini tujuan khusus. Jadi standarnya baiknya gimana sih untuk idealnya menempatkan tempat tinggal manusia gitu, supaya nanti kebisingan dari luar rumah itu tidak mengganggu isi rumah gitu. Nah, ini cara praktikumnya saya menggunakan aplikasi Soundmeter. Ini bisa teman-teman semua download. Nah, caranya kita tinggal install aja dan kemudian kita langsung gunakan. Nah, di sini langsung satuannya di sini. Kalau kita pilih seperti ini. Nah, kira-kira tuh seperti itu prosesnya. Nanti dia ini lagi di jalan raya. Saya ada dua contoh. Nah, ini ketika proses si tahu bulat gitu. Jadi ada beberapa faktor sumber suara yang saya hitung dengan alat soundmeter ini gitu. Nah, standarnya manusia itu dia akan kuat menerima 85 desibel ini dalam waktu 8 jam. Nah, ketika desibelnya meningkat, maka kekuatan manusia itu bertahan, maka waktunya akan semakin menurun gitu. Jadi suara makin nyaring, makin jangan lama-lama denger ya, bahasa sederhana itu kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini visualnya dimana ketika, jadi kenapa ini di sini udah warna kuning, jadi ini udah standarnya maksimal tuh segini gitu. Orang bisa berlama-lama dengan suara kebisingan kayak gitu. Oke, lanjut.
Nah, hasil praktikumnya dengan alat tadi ada 5 sumber suara yang saya coba rekam, itu dengan cara yang tadi. Ini kalau kita play aja, ini juga perbaikan jalan. Nah gitu, jadi dia bukan mulai bergerak menghitung. Jalan raya itu rata-ratanya 178, maksimalnya sampai 95. Ini kebun, jadi kayak ada tanah kosong gitu. Di sekitar juga ada kuburan-kuburan gitu, jadi itu saya coba rekam di belakang rumah. Kemudian ini di belakang, di samping rumah ada mesin air, saya juga coba rekam. Kemudian kebetulan di jalan raya itu ada yang sedang perbaikan jalan. Lalu ini perbaikan jalan, nah ini pas di sini posisinya. Nah gitu. Juga. Dan ini tahu bulat, ini kebetulan ada tukang tahu bulat lewat gitu. Walaupun maksudnya ini tahu bulat ini jadi menggambarkan kalau ada beberapa aktivitas dari pedagang-pedagang kaki lima yang juga lewat di jalan ini. Dan mereka juga memberikan kebisingan bagi manusia di sekitarnya gitu. Nah, secara dari praktikum ini setelah saya rangkum, maka ada di tabel ini gitu ya. Nah, jadi hasilnya jalan raya dari jarak 5 meter, HP yang tadi tuh saya taruh di jarak 5 meter, dia menghasilkan desibel sekitar 80 desibel. Kebun itu ada 55 desibel, karena di kondisinya nih kebunnya ini asik kayak suara angin, pohon-pohon, kemudian ada binatang-binatang, itu ada suaranya. Juga beberapa rumah mengeluarkan suara gitu. Nah, kemudian mesin air rata-rata itu segini. Perbaikan jalan saya nggak berani ngedeketin, jadi saya dari jarak 10 meter itu menghasilkan 70. Mungkin kalau lebih deket desibelnya bisa lebih besar lagi. Pedagang tahu bulat suaranya itu sekitar 65 desibel gitu. Oke. Nah, ini kan jika ditotal kan jadi besar banget nilainya. Sedangkan tadi kan kita udah lihat 85 desibel gitu. Nah, makanya harus kita geser dengan rumus ini. Itu R-nya ini jarak. Ya, tadi kan R1 di sini udah ada nih. Ini jaraknya. Sekarang kita punya R2. R2-nya saya masukin 100 semua. Gitu. Maka sumber suaranya berubah jadi gitu. Ketika digeser posisi kita dari sumber bunyi menjadi 100 meter, jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi ketika makin jauh jaraknya, maka taraf intensitasnya akan menurun gitu. Nah, ketika ini menurun, maka kita akan lebih tidak terpengaruh dengan kebisingan gitu. Karena semakin tinggi kebisingan dan itu dalam waktu yang lama, itu akan membuat kita stres, juga membuat kita jadi kehilangan keseimbangan badan seperti itu. Makanya untuk para pekerja di pabrik misalnya yang ada mesinnya itu mengeluarkan suara yang cukup tinggi, taraf intensitasnya tinggi, maka disarankan untuk menggunakan alat-alat safety. Entah itu peredam di alat mesinnya atau alat peredam di telinga bagi pekerjanya, seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.